Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Fitriani Suryana, NPM 211002065 dari kelas A, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industri halal. Halal dan haram menjadi suatu hal yang tak lepas dari hidup kita sebagai muslim. Mengkonsumsi suatu hal yang dihalalkan dan menghindari dari hal yang haram merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Produk halal saat ini menjadi tren tidak sebatas hanya makanan dan minuman, tapi juga sudah merambah ke obat, kosmetik, dan travel. Hal ini menjadi penting apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang terjamin mutu dan kehalalannya. Lalu, apa sih produk halal itu? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengetahui definisi halal terlebih dahulu. Nah, kata halal dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syara atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Nah, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, selain itu, kata halal ini sering pula dipasangkan dengan toib. Nah, kata toib ini berasal dari kata toba, yatibu, toiban, yang bermakna antara lain suci dan bersih, baik dan elok, enak, dan kadang dimaknai juga dengan halal. Jadi, halalan toiban adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya dan toib dari komposisi materialnya. Lalu, mengenai produk halal tadi, lembaga apa sih yang bertugas untuk mengawasi mengenai sertifikasi dari produk halal ini? Nah, pada tanggal 1 Maret 2022, BPJPH meluncurkan logo label halal Indonesia menggantikan label halal yang dibuat berdasarkan segel Majelis Ulama Indonesia. Nah, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH adalah salah satu unsur pendukung di Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, BPJPH di bawah Kemendag bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi kehalalan yang sebelumnya menjadi wewenang LPPOM MUI. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, dalam undang-undang tersebut, tugas dan tanggung jawab BPJPH adalah yang pertama, registrasi halal, yang kedua, sertifikasi halal, yang ketiga, verifikasi halal, dan yang keempat, pembinaan dan pengawasan produk halal, serta yang terakhir, menerapkan standar kehalalan suatu produk. Nah, adapun dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal atau JPH. Yang kedua,
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. Yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Yang keempat, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Yang kelima, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal atau LPH. Yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal. Yang kedelapan, melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Yang kesembilan, melakukan pembinaan auditor halal. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH ini bekerja sama dengan kementerian dan atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, kerjasama BPJPH dengan LPH dilakukan untuk pemeriksaan dan atau pengujian produk. Sedangkan kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal dan penetapan kehalalan produk. Nah, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha. Nah, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat halal. BPJPH misalnya memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha atau pemilik produk, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Nah, sementara Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Nah, pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH tadi. Nah, kemudian pihak ketiga yang berperan dalam proses sertifikasi halal yaitu adalah MUI. Nah, MUI ini berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Nah, ketetapan halal ini baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Jadi, sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH itu didasarkan atas ketetapan halal MUI. Nah, BPJPH tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI melalui sidang fatwa. Nah, sebab ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan aspek hukum agama atau syariat Islam. Sedangkan sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara. Jadi, label halal Indonesia baru bisa dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat halal dari BPJPH. Nah, mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai
produk halal dan lembaga yang bertugas untuk mengurusi tentang produk halal tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.